Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar pada tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 kita akan belajar tentang membuat clipping tentang transportasi khusus, kemudian perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman, dan membuat gambar bangun datar dan menentukan keliling. Membuat gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya. Pada pembelajaran pertama kita akan belajar tentang membuat clipping tentang transportasi khusus. Kita dapat mengumpulkan informasi tentang perkembangan teknologi transportasi dalam bentuk clipping. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya koran, majalah, dan juga internet. Pada buku kalian halaman 205, mari kita sama-sama membaca tentang alat transportasi khusus. Edo dan teman-temannya kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirena. Sirena akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirena memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi bermacam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang kamu ketahui? Apa saja manfaatnya? Tuliskan dengan kalimatmu sendiri. Nah, setelah kita membaca tadi tentang alat transportasi khusus, kita dapat mengetahui jenis-jenis alat transportasi khusus tersebut beserta dengan manfaatnya. Misalnya adalah truk. Truk mempunyai manfaat mengangkut segala macam barang. Kemudian ada ambulans. Nah, ambulans mempunyai kegunaan yaitu untuk mengangkut orang sakit.
Lalu ada mobil pemadam kebakaran yang mempunyai manfaat untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran. Nah, setelah kalian mengetahui alat transportasi khusus beserta manfaatnya, kalian dapat membuat clipping alat transportasi khusus dengan cara mencari gambarnya pada majalah atau koran, atau kalian bisa mencari pada internet. Setelah kita belajar tentang membuat clipping tentang transportasi khusus, kita juga akan belajar tentang perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman. Nah, penyebab utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya perbedaan. Oleh karena itu, kita harus dapat menyikapi perbedaan yang ada dengan sikap dan perilaku yang baik. Yang berikut ini adalah contoh sikap dan perilaku yang baik dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama adalah menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada, kemudian menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar, dan mendiskusikan serta menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Pada buku kalian halaman 207, mari kita sama-sama membaca. Kita sudah mengenal bermacam-macam alat transportasi. Pilihlah salah satu transportasi kesukaanmu. Kapan kamu terakhir menggunakannya? Apa manfaatnya untukmu? Nah, kalian dapat menceritakan kepada temanmu alat-alat transportasi yang kalian sukai dan apa manfaat untukmu. Nah, Ayah Siti sedang mengendarai mobil di jalan raya. Tiba-tiba terdengar sirene ambulans. Siti mengingatkan ayah. Ayah menepi dan memberi jalan untuk ambulans. Ayah menghormati dan menghargai orang yang sakit. Orang yang sakit harus segera ditolong. Pernahkah kamu melihat ambulans yang membunyikan sirene di jalan raya? Apakah semua mobil menepi seperti mobil Ayah Siti? Apa yang seharusnya dilakukan oleh mobil-mobil itu? Nah, diskusikan pengalamanmu dengan temanmu serta tuliskan kesimpulan diskusi pada tempat yang tersedia. Kemudian tulislah pada buku tugas kalian. Nah, ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendara mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirene? Nah, ambulans dan mobil pada tabel berikut kalian dapat lihat apa saja yang harus mobil lain lakukan dan yang tidak boleh mobil lain lakukan. Ketika ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene. Nah, jelas jika ambulans dan pemadam kebakaran membunyikan sirene, berarti yang harus mobil lakukan adalah segera berikan jalan atau menepi. Nah, kemudian yang tidak boleh mereka lakukan adalah menghalang-halangi mobil ambulans atau pemadam kebakaran, atau tidak memberikan jalan kepada ambulans serta pemadam kebakaran. Nah, jadi yang harus dilakukan mobil lain adalah segera memberi jalan atau menepi ke pinggir jalan. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah menghalangi atau tidak memberi jalan kepada ambulans dan juga pemadam kebakaran. Nah, kalian dapat menemukan
apa yang harus dilakukan mobil lain dan yang tidak boleh dilakukan mobil lain. Kemudian tuliskan pada buku tugas kalian. Nah, pada pembelajaran berikut kita juga akan belajar tentang membuat gambar bangun datar dan menentukan kelilingnya. Nah, untuk membuat bangun datar dan menentukan kelilingnya, kalian dapat menentukan kelilingnya dengan bantuan penggaris seperti pada buku kalian halaman 209. Nah, di dalam mobil ambulans ada tempat tidur untuk orang sakit. Jika panjang mobil ambulans 250 cm dan lebarnya 105 meter, berapa ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke ambulans? Nah, jelasnya kita menjumlahkan dulu setiap sisi dari ambulans tersebut, yaitu dapat kita tulis 250 ditambah 150 tambah 250 tambah 150. Hasilnya adalah 800 cm. Nah, kemudian ukuran tempat tidur yang bisa masuk ke dalam ambulans tentunya adalah panjang dan lebarnya tidak boleh melebihi panjang dan lebar dari mobil ambulans tersebut. Jadi bisa saja ukuran tempat tidurnya di bawah dari 250 dengan 150. Jadi bisa dia 200 cm, panjangnya 200 cm dan lebar 100 cm. Nah, setelah itu kalian diminta untuk menentukan keliling ruangan ambulans pada halaman 210. Nah, diketahui panjang dari ruangan ambulans adalah 160 cm dan mempunyai lebar 80 cm. Nah, untuk menentukan keliling ruangan ambulans, maka kita menjumlahkan seluruh sisinya, yaitu 160 tambah 80 tambah lagi panjang sisi berikutnya 160 dan lebar sisi berikutnya 80 cm. Nah, hasilnya adalah 480 cm. Nah, ukuran tempat tidur yang bisa masuk tentu saja dia tidak boleh, ketentuannya adalah tidak boleh melebihi panjang 160 dan lebar 80 cm. Jadi kita bisa membuatnya dengan ukuran misalnya 140, terus lebarnya 40 cm, lalu panjangnya kembali 140 cm dan lebar sisi berikutnya 40 cm. Jumlahnya adalah 360 cm. Nah, untuk keliling tempat tidur berikutnya kalian bisa menentukan sendiri dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari keliling ruangan ambulans yang ada, yaitu
panjang 160 dan lebar 80 cm. Nah, kemudian kalian diminta untuk membuat sebuah bangun datar dan tentukan ukuran sisi-sisinya. Setelah itu kalian diminta untuk menghitung kelilingnya. Nah, jadi contohnya kita membuat bangun persegi. Bangun persegi kurang lebih seperti itu, dengan panjang sisinya adalah 5 cm misalkan. Nah, berapakah kelilingnya? Sudah jelas. Tinggal kita menjumlahkan setiap sisi dari bangun persegi tersebut. Jadi 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm sama dengan 20 cm. Nah, mudah bukan? Sekarang kalian sudah dapat menghitung keliling sebuah bangun datar. Nah, kalian dapat menggambarkan bangun datar lainnya, kemudian tentukan ukuran sisinya, serta hitung kelilingnya. Nah, anak-anakku yang hebat, pelajaran kita tema 7, subtema 4, pembelajaran 6 telah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, tetap rajin belajar, selalu berdoa dan membantu orang tua. Pelajaran hari ini cukup sampai sekian. Kita akan berjumpa pada pelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, salam semangat, dan terima kasih.